Sebelum menonton video ini, kami pesankan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan calon ASN, bagi yang kesulitan untuk membeli e-materai, dapat membeli e-materai dan pesan sama saya ya. Silakan hubungi kontak, kami akan melayani penempelan e-materai dan mengirimnya kembali dan Bapak Ibu tinggal menguploadkan saja. Silakan hubungi nomor admin berikut untuk segera kami layani. Kira-kira akreditasi ini diperlukan tidak di pendaftaran kali ini, Kak? Nah, teman-teman, untuk akreditasi ini sangat diperlukan dan hukumnya wajib, Kak. Nggak usah kaget gitu ya, biasa aja. Biasa. Akreditasi ini hukumnya wajib. Jadi, teman-teman pelamar CASN, pelamar CPNS adalah teman-teman yang pada saat lulus prodi atau universitasnya itu sudah terakreditasi, Kak. Mau akreditasi A, B maupun C itu masih diperbolehkan. Tetapi yang menjadi catatan adalah akreditasi prodi dan universitas teman-teman pada saat teman-teman lulus. Kalau dulu teman-teman pada saat lulus belum terakreditasi dan sekarang sudah terakreditasi, maka itu tidak digunakan karena ketentuan di Permenpan 6 tahun 2024 yang digunakan adalah akreditasi pada saat kelulusan. Baik akreditasi prodi atau universitas, salah satu aja, Kak. Jadi kalau misalnya prodinya belum terakreditasi tapi universitasnya udah nih, itu bisa gitu. Berarti yang lulus akreditasinya sebelum tahun kelulusan otomatis CAP. Kalau Siap. Diperhatikan nih. Kalau sesuai Permen 6 begitulah ya. Ini yang bicara Permen ya, Permenpan ya. Iya, jadi bukan katanya. Bukan kita ya. Bukan kita, bukan Mas Ardi atau saya. Ketentuan lain yang kami cantumkan di redaksi pengumuman, yang pertama adalah pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama, dan pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu formasi jabatan dalam satu tahun anggaran. Semoga kalimat ini bisa teman-teman resapi ya, khususnya bagi teman-teman P3K. Bukan dong. Bukan, non ASN ya. Non ASN. Kalau untuk teman-teman P3K mereka free, Mbak. Free, ya? Maksudnya tidak perlu mundur tetapi bisa mendaftar. Iseng-iseng berhadiah mungkin. Kenapa? Iseng-iseng berhadiah itu ya. Iseng-iseng berhadiah. Oh, teman-teman P3K tuh iseng-iseng berhadiah. Nah, sekarang teman-teman non ASN. Teman-teman non ASN. Teman-teman non ASN karena untuk pengadaan CSN 2024 ini tidak barengan itu tidak bersamaan mungkin tidak ya bersamaan. Istilah bahasa Inggrisnya ya. Jadi istilah bahasa Jawanya itu tidak bersamaan lah, seperti itu ya. Tetapi karena tidak bersamaan, maka teman-teman non ASN akan dihadapkan dengan pilihan mendaftar PNS atau mendaftar sebagai P3K nanti, mungkin di bulan-bulan depan. Kita tidak tahu, masih menunggu ketentuan dari Panselnas. Yang perlu kami sampaikan, yang perlu kami perjelas bahwa sekali lagi, teman-teman non ASN khususnya yang terdata di BKN, yang sudah terdata di BKN, under 35 di bawah 35 tahun dan mungkin ingin mendaftar di PNS, maka nantinya teman-teman tidak bisa melamar ke P3K, Kak. Oh, seperti itu ya. Berarti kita harus benar-benar mempertimbangkan ini ya. Iya. Pertimbangannya adalah pertimbangan saingan, Kak. Jadi teman-teman non ASN yang mungkin mau melamar PNS sekarang, karena PNS itu terdiri dari pelamar umum, tentunya akan banyak saingan atau tentunya akan banyak pesaing yang teman-teman hadapi. Pesaing ini tidak hanya di pemerintah Kabupaten Cilacap aja, tetapi di seluruh Indonesia, Kak. Oke, tapi untuk yang under 35 ya. Yang benar, Kak, kalau ngomong. Iya, under 35 tahun ya. Iya. Ini saya merasa nih, saya mampu nih untuk mengikuti seleksi CPNS. Nggak apa-apa kan ya, berarti ya? Ya, makanya dari itu, hidup itu pilihan. Ketika kita merasa bahwa kita mampu untuk mengikuti seleksi CPNS, yakin beres aja. Tapi mungkin teman-teman non ASN akan berpikir bahwa peluang teman-teman di P3K mungkin akan lebih besar. Misalnya nih di PNS tuh 30%,
Ya, di P3K mungkin teman-teman punya peluang 50% seperti itu. Itu teman-teman sendiri yang akan memilih dan memutuskan. Kami selaku panitia seleksi daerah tidak mengarahkan, Mas ya. Iya, betul. Tidak mengarahkan ke PNS atau P3K, tetapi kami hanya menjelaskan kondisi yang ada demikian. Memberikan pencerahan gitu ya. Terus yang berikutnya di apa ini ya? Oh, materai. Kak, misalnya boleh harus materai ya Kak ya. Kalau nggak materai seperti apa? Adakah dispensasi? Iya. Jadi untuk pelamaran kali ini wajib menggunakan e-materai. Teman-teman. Kita tidak berharap akan ada kejadian overload e-materai di pengadaan tahun sebelumnya ya, sehingga menyebabkan regulasi itu di tengah permainan akhirnya berubah menjadi penggunaan dari e-materai menjadi materai tempel. Namun untuk pelaksanaan pengadaan kali ini sepertinya untuk Panselnas sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa sehingga penggunaan e-materai ini wajib. Dan untuk penggunaan e-materai ini teman-teman jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk menggunakan e-materai yang palsu atau tidak valid. Misalnya screenshot atau mungkin menggunakan e-materai. Kalau untuk menggunakan 2 kali sepertinya tidak bisa. Kalau bekas pakai itu kecuali di screenshot atau dipotong itu bisa, tetapi ketika diunduh dan dibuka lagi dalam portal teori itu tidak bisa, Kak. Oh, seperti itu ya. Iya, kalau dari portal teori langsung tidak bisa, tetapi ketika untuk ini saya ngajarin ya. Enggak, Kak, aman. Kami hanya menekankan bahwa jangan coba-coba teman-teman, karena sistem itu nggak bisa dibohongin. Karena sistem BKN untuk SSC-ASN itu akan mendeteksi bahwa e-materai yang digunakan oleh teman-teman itu asli atau tidak. Jadi bukan ini lagi, nanti akan ketemu 2 teman-teman yang verifikasi e-materai, sistem dan verifikasi panitia. Oke, kita verifikatornya cermat Kak untuk masalah e-materai ini Kak. Insya Allah cermat. Berarti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi berarti langsung cut. Ya, cut TMS lagi. dong. Ya, TMS ya. TMS itu apa Kak? Tidak memenuhi syarat. Ya. Tidak memenuhi syarat. Ya. Berarti untuk yang persyaratan administrasi sudah. Kita ke SKD ini ya. Tentunya kalau mereka yang lolos seleksi administrasi nanti akan mengikuti tes SKD Kak. Nah, dari yang diberitakan di media sosial atau di medsos ini, kriteria yang seperti apa Kak yang bisa menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya? Ataukah menunggu pemberkasan dulu atau ini dari awal pendaftaran kita sudah bisa memilih nih? Iya. Nah, untuk ketentuan penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar tahun 2023 dalam pengadaan PNS tahun 2024 ada beberapa ketentuan teman-teman. Nah, khusus bagi mungkin teman-teman pelamar CPNS yang mengikuti SKD di 2023, kalau untuk pemerintah kabupaten kota sepertinya tidak ada Kak. Yang ada untuk teman-teman yang melamar di kementerian lembaga atau sekolah kedinasan seperti itu. Nah, ketentuannya teman-teman yang melamar di SSC-ASN pada saat 2023 itu menggunakan NIK yang sama dengan yang akan digunakan untuk melamar di pengadaan PNS tahun 2024. Lalu melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada saat seleksi tahun 2024. Ketika kemarin daftar D3, berarti sekarang yang dilamar harusnya jenjang D3 dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Tidak boleh ketika kemarin mendaftar D3 dan sekarang teman-teman punya S1 mendaftar dengan S1. Itu nilai SKD-nya tidak bisa digunakan. Mempersiapkan segala sesuatunya, cermati pengumuman. Kalau bisa, kalau misalnya mau di print pengumuman, lampirannya juga diunduh lagi hari ini, kami sesuaikan. Lalu dibaca dari atas sampai bawah. Pesan yang kedua, jangan tengok pengumuman kabupaten lain. Nanti teman-teman akan bingung kenapa ini berbeda pernyataan format surat pernyataan atau format surat lamaran berbeda. Jangan. Seperti yang tadi saya sampaikan, hati-hati, teliti dalam mengisi biodata dan data-data pendaftaran yang ada di portal SSC-ASN. Sebelum submit, cek kembali unggahan yang teman-teman upload, dokumen yang teman-teman unggah seperti itu di SSC-ASN. Jangan menunggu sampai akhir untuk submit.